Pada dasarnya, secara teori bayi bisa bertahan tanpa diberikan apapun ASI itu selama 2-3 hari karena lambung bayi itu sendiri masih sangat kecil. Jadi tanpa pun dia ASI-nya belum keluar pun bayi masih bisa bertahan. Hormon yang berperan dalam proses menyusui itu adalah hormon prolaktin dan hormon oksitosin. Jadi pada dasarnya semua mama bisa menyusui. Cuman masalahnya adalah kadang-kadang kita tidak mengerti bagaimana cara manajemen laktasi itu. Sehingga mama bisa berkonsultasi dengan konselor laktasi atau dokter laktasi yang nanti bisa akan mengajarkan bagaimana manajemen pada ibu yang ingin menyusui. Di Indonesia sendiri masalah hukum donor ASI itu masih belum jelas. Nah, donor ASI pun juga sebenarnya sangat selektif. Kita hanya memberikan donor ASI pada ibu-ibu yang betul-betul tidak bisa memberikan, pada mama-mama yang betul-betul tidak bisa memberikan ASI. Misalnya pada mama yang setelah melahirkan sakit ataupun mama yang setelah melahirkan meninggal. Nah, itu biasanya memang kita akan usahakan sebelum mendapatkan susu formula sebaiknya mendapatkan ASI donor dari orang yang terdekat biasanya yang sudah dikenal. Karakter seseorang itu juga berpengaruh pada kesuksesan proses memberikan ASI kepada anak juga. Dalam arti apa? Ada orang yang mungkin pesimis, jadi kemudian mengakibatkan otomatis juga tubuhnya tidak berfungsi, sistem tubuhnya itu tidak berfungsi secara maksimal. Ada yang overthinking juga menjadi stres gitu. Ada orang yang sangat optimis, yang awal-awalnya mungkin nggak bisa, tapi dia yakin sekali pasti bisa, dia coba lagi terus-terusan, sangat positif sekali orangnya, itu juga sangat berpengaruh. Jadi kondisi lancar atau tidaknya ASI itu banyak faktornya, selain faktor psikologi tadi, faktor dukungan sosial, tentunya juga karakter kepribadian orang tersebut. Kita kan hidup dalam lingkungan sosial ya, yang namanya judging, penilaian, atau apa penghakiman dari lingkungan itu selalu ada. Mau kita nggak ngapa-ngapain pun, cuma duduk, cuma nafas itu kadang-kadang pun orang kemudian menghakimi kita. Buat saya itu adalah hal yang wajar. Kenapa? Karena kita hidup dalam lingkungan sosial dengan makhluk sosial yang unik-unik sifatnya, majemuk banget gitu. Jadi buat saya menyusui itu adalah suatu pilihan gitu. Apakah bisa? Pasti bisa, karena saya tipe orang meyakini nggak mungkin nggak bisa kok gitu. Cuman kan memang banyak faktor nih yang terlibat dalam menyusui. Dukungan sosial, karakter orangnya, kemudian mungkin juga kondisi fisiknya, bahkan ada kondisi psikologisnya. Ketika kemudian memang ternyata tidak bisa, ya sudah. Bukan berarti karena nggak menyusui gitu ya, akhirnya menjadi tidak dekat dengan anak atau kemudian menjadikan dia sebagai ibu yang buruk. Karena ibu yang baik atau kedekatan dengan anak itu faktornya juga banyak sekali loh gitu. Sekarang katakan kalau menyusui tapi sambil main gadget gitu, nggak peduli dengan anaknya, buat saya juga sama aja gitu. Lebih baik kasih susu formula tapi dia ngomong dengan anaknya, menjalin interaksi, menjalin kedekatan, itu malah lebih baik gitu. Jadi buat saya banyak faktor sekali yang berperan dalam kedekatan dengan anak. Apakah menyusui memberikan ASI salah satunya? Iya gitu. Tapi bukan berarti kemudian yang tidak memberikan ASI menjadi ibu yang buruk. Dukanya adalah menjadi busui di saat waktu baru punya anak ternyata nggak disupport sama orang tua sendiri dan keluarga terdekat. Jadi kayak sedih, terus kecewa karena ternyata tiba-tiba di saat kita lagi berjuang untuk nyusuin ada support depan mata. Sukanya adalah di saat ternyata suami mendukung, mensupport banget untuk masalah ASI. Lalu terbukti dengan kontrol per bulannya anak bertambah berat badannya 1 kilo per bulannya, dan itu berita bagus banget deh. Jadi ibu menyusui berarti emang works. Buat ibu yang nggak bisa nyusuin, aku nggak menjudge itu sebagai satu hal yang negatif. Semua balik lagi ke diri kita, yang penting kita yakin kalau ASI itu bisa keluar, kita bisa memberikan yang terbaik untuk anak. Yang penting nggak stres, relax, no pressure, terus enjoy your time with the baby sih sebenarnya. Itu sih kunci utamanya. Sebenarnya simpel aja ya, lebih ke hemat, nggak ribet sama ringkes itu sih. Yang paling utama menurut kami para ayah kayaknya sih hemat deh ya.
Soalnya sangat berpengaruh banget kalau kita ganti ASI itu sama produk lain itu yang harganya selangit itu, jadi mendingan ASI. Itu sih dasar ya kalau ayah kebanyakan mikirnya kayak gitu. Sebenarnya yang paling gampang itu membantunya itu kelihatan capek juga sih. Itu sebenarnya yang dibutuhkan oleh para istri kita, kelihatan capek. Kayak misalnya kita pulang kantor, nyampe rumah, popok kita yang bersihin. Terus malam-malam kalau anak kan biasanya kalau anak sampai 6 bulan masih suka begadang. Kita yang begadang, pas lagi saat itu kita yang begadang, kita yang ngasih asip lewat cup segala macam, biarin istri istirahat. Pas lagi weekend juga kayak gitu. Kalau lagi weekend biarin istri istirahat, kita yang ngajak main anak semua, kita yang mandiin, kita yang bersihin popok. Nanti kalau anaknya udah mau nyusu lagi baru kasih ke istri. Jadi kayak gitu-gitu tuh sebenarnya hal simple yang istri ngeliat, wah ternyata suami gua mau juga nih capek nih. Karena kebanyakan yang saya dapat teman-teman cewek yang baby blues itu kebanyakan ya kayak gitu. Mereka ngerasa suaminya kok kayaknya nyantai-nyantai gitu. Dia di rumah lagi struggling, kurang tidur, terus misalnya ada masalah sama menyusuinya, tapi dia ngelihat di suaminya posting di sosial media lagi makan enak sama teman-teman kantornya kan, kayak gitu-gitu kan. Buat para istri kan kayaknya kok gue capek di rumah sendiri, lo malah enak-enakan gitu di kantor, kayak gitu sih. Kelihatan capek aja sih. Kalau kita udah kelihatan capek, kita udah kelihatan ikut ngurusin, itu sangat membantu banget buat mental dari istri. Dari awalnya di tempat aku melahirkan memang disarankan untuk ASI gitu. Jadi aku berusaha banget untuk ASI tanpa bantuan susu formula sama sekali di rumah sakit yang aku melahirkan. Sampai akhirnya nggak pernah bisa tidur lama gitu. Jadi setengah jam bangun, 15 menit bangun. Jadi ngerasa kasihan sih. Akhirnya aku di 2 bulan anak aku memutuskan untuk bantuan susu formula. Tapi alhamdulillahnya anak aku masih mau gitu, dot mau, ASI masih mau, jadi tetap masih aku campur gitu. Aku cobain terus sampai aku minum vitamin dan sebagainya, sampai akhirnya sama sekali nggak keluar itu di 2-3 bulan. Jadi udah 2 bulan sampai 3 bulan itu udah support full 100%. Aku konsul gimana nih gitu anaknya, ya udah, dan lingkungan sih ya 50-50 ya. Ada yang nggak bisa, lo harus ASI tuh lebih baik dari segala-galanya, dari support termahal lah apa gitu. Jadi ya pro kontra sih. Ada yang memang mendukung, ya udah kalau memang nggak bisa ya mau diapain lagi, demi anak ya dicampur aja. Tapi kalau ada orang yang nggak bisa, lo mesti ASI gitu ya ada yang dukung, ada yang enggak sih di sekeliling aku gitu. Enggak sama sekali sih, aku nggak tahu ya, walaupun itu kan jatuhnya saudaranya suami aku pun ASInya berlimpah gitu. Kalau aku mau, aku bisa gitu. Aku juga udah kenal keluarganya kayak apa, tapi aku nggak minat sama sekali gitu. Karena menurut aku nanti aku merasa takutnya malah justru dia akan lebih dekat dengan ibu donor ASInya itu gitu. Jadi better aku lebih milih, kenapa aku lebih milih Sufor ya udah aku bisa mendekatkan anak aku dengan cara lain gitu, nggak perlu ASI yang sampai harus kayak gitu. Jadi aku sama sekali nggak minat sih untuk nyari gitu. Yaitu aku cuma mau nyampein sih yang pasti positive thinking aja. Mau bisa atau tidak kita memberikan ASI, kita bisa nyayangin anak kita dengan cara lain gitu. Bisa ya pokoknya bisa dengan lebih perhatian, lebih ngurusin dan sebagainya gitu. Jadi jangan pernah sedih, jangan pernah nyerah yang gue karena nggak ASI gue jadi nggak deket sama anak gue gitu. Enggak sih, jadi lebih tanamin positive thinking aja. Banyak cara lain supaya anak kita tuh jauh lebih dekat sama kita walaupun kita nggak bisa ngasih ASI gitu.